Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Langsung aja ke videonya ya teman-teman. Aku mau share kegiatan aku sama pas suami di sore hari ya teman-teman. Aku mau share renovasi rumah pertama aku dan Pak suami ya teman-teman. Dan alhamdulillahirrohmanirrohim, akhirnya penantian aku sama Pak suami kurang lebih 1 tahun ya teman-teman sudah bisa nabung, dan kali ini aku sama Pak suami ngambil perumahan ya teman-teman, tepatnya di daerah Cikarang. Dan kali ini aku sama Pak suami lagi ngecek tahap pembangunannya ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang masih berjuang untuk rumah pertama, tetap semangat, konsisten, dan rajin menabung ya teman-teman. Semoga tercapai di 2023 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kali ini aku spill keadaannya ya teman-teman. Aku pilih perumahan ini yang di area depan gerbang ya teman-teman, tepatnya di Blok A. Dan aku booking perumahan ini tepatnya di 10 bulan pernikahan ya teman-teman. Dari awal menikah aku emang sama pas suami menerapkan sistem disiplin gitu untuk hidup sederhana. Dan aku juga sama pas suami hidup kontrak dulu dengan keadaan sederhana gitu loh teman-teman, demi rumah impian ini. Jadi aku benar-benar sama pas suami menerapkan dengan gaya hidup yang sederhana aja, nggak yang hura-hura atau kebanyakan liburan gitu. Karena tujuan awal aku sama pas suami menikah itu ingin memiliki rumah gitu teman-teman, dan juga ingin menjadi pejuang garis dua yang berhasil pastinya. Amin. Ketika nanti udah ada anak gitu, jadi kita nggak usah ngontrak-kontrak lagi gitu. Jadi di awal pernikahan aku menerapkan pola hidup yang sederhana ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya tercapai juga cita-cita dan harapan aku selama ini. Dan kali ini aku milih perumahannya itu di blok depan, dan depannya itu nggak ada perumahan ya teman-teman. Dan ini area jalan utama. Kali ini aku juga mau lihat tahap pembangunannya. Dan untuk renovasinya menurut aku lumayan bagus ya teman-teman, nggak yang terlalu gimana-gimana, ini ikutnya bagus, bahannya dan bangunannya lumayan kokoh. Meskipun perumahan pastikan ada yang perlu banyak banget direnovasi ulang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini adalah proses awal aku sama pas suami, jadi step demi step dulu kita menerapkannya ya teman-teman. Ketika nanti perumahan ini jadi, paling yang aku utamakan buat WC-nya dulu ya teman-teman, karena kurang dalam banget penggaliannya. Alhasil nanti ketika ini rumah udah selesai, aku langsung nerapin buat tempat WC-nya gitu, biar lubangnya itu lebih banyak dan lumayan tinggi juga untuk atasnya ya. Dan tipe rumah ini mungil banget ya teman-teman, sederhana minimalis gitu. Ukurannya 34 per 60 ya teman-teman. Jadi aku ngambil di blok area depan, sengaja aku pengen yang di area depan gitu. Ketika nanti keluarga main ataupun pengen berkunjung gitu, enggak pusing nyari bloknya gitu. Karena aku pengen banget ketika orang tua aku main itu tinggal di jalan utama gitu, gerbang tinggal beberapa rumah masuk dan gampang banget dicarinya ya teman-teman. Dan untuk areanya juga luas banget, aku pilih yang paling ujung ya teman-teman, jadi ada tanah sisa seperti ini. Dan aku juga nggak bisa nyepil semua harganya ya teman-teman, takut dikatakan ria ataupun sombong juga. Jadi aku spill keadaan perumahannya aja ya teman-teman. Aku juga izin Pak suami dulu ketika mau bikin konten perumahan, karena banyak banget teman-teman TikTok, teman-teman IG, dan teman-teman
YouTube juga pengen tahu kondisi perumahan aku yang aku beli saat ini ya teman-teman. Jadi aku akan spillin sedikit, tapi aku nggak bisa spill semua harganya. Apalagi ini di blok depan, jadi aku rada nggak enak gitu sama teman-teman ketika untuk masalah harga budget gitu. Aku takutnya gimana gitu, jadi aku spill di bagian-bagian tertentu aja, aku skip ya teman-teman, maaf banget ya teman-teman untuk ketidaknyamanannya. Lanjut, kali ini aku jalan-jalan juga di area perumahan yang udah pada jadi ya teman-teman. Ini tepatnya di blok belakang ya, kalau nggak salah itu blok S atau enggak gitu teman-teman, aku sambil lihat-lihat juga. Dan ini juga area pasosnya ya teman-teman, lebar banget. Dan menurut aku perumahan ini recommended banget. Jadi atas jalan utama samping perumahan dengan perumahan lainnya itu lumayan lebar ya teman-teman, gak terlalu sempit gitu. Dan alhamdulillah di jalan utamanya juga bisa berlalu lalang dua mobil gitu. Untuk area depannya seperti ini ya teman-teman. Alasan aku memilih perumahan ini karena sistemnya one gate system ya teman-teman. Jadi di perumahan ini yang memiliki rumah di dalam gitu dapat 2 tap kartu gitu. Jadi untuk masuknya dan untuk keluarnya kita pakai kartu gitu ketika sistemnya udah selesai diterapkan gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton video aku ya. Lanjut lagi di kegiatan aku berikutnya. Setelah aku lihat pembangunan perumahan, kali ini aku lanjut pulang lagi ke kontrakan dan mampir dulu ya teman-teman. Kali ini aku mau beli jus dulu karena tadi sempet jalan-jalan itu haus banget ya teman-teman. Jadi aku mau beli jus sirsak dan Pak Suami jus jeruk gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya sih nggak ngantri. Biasanya ngantri banget di tempat ini karena rame banget pembeli gitu. Karena ini jamnya juga udah setengah 6 sore ya teman-teman. Mungkin banyak banget yang udah ngantri tadi dan aku antrian terakhir ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support YouTube aku, terutama yang sudah membagikan video-video aku di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Berkat dukungan kalian aku masih bisa bikin konten untuk hari berikutnya. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini di kegiatan malam harinya. Karena aku sempat masak tadi pagi udah habis gitu. Berhubung Pak Suami juga libur, jadi aku masak lagi ya teman-teman. Kali ini aku juga mau bikin rendang, ada sisa sedikit daging yang kemarin dapet dan alhamdulillah masih ada sisanya gitu. Cuma nggak banyak teman-teman, alhasil aku campur juga dengan telur puyuh. Karena Pak Su itu lebih suka telur puyuhnya diceplok gini, jadi satu persatu aku ceplok dulu ya teman-teman, nggak aku rebus. Menurut aku sih emang lebih cepet juga, cuma emang kebanyakan minyak gitu loh, aku kurang suka karena pas suami yang request, jadi aku nurut aja ya teman-teman untuk bikin masakan favorit dia, rendang daging telur. Dan kali ini aku beli telur puyuhnya sekitar harga 10.000 ya teman-teman, dan aku nggak ngitung juga dapatnya berapa. Untuk makan cukup banget sih teman-teman, untuk makan nanti malam dan untuk sahur aku nanti ya teman-teman, jadi cukup banget aku buatnya sekalian karena berhubung besok juga aku mau puasa di hari Senin gitu teman-teman, jadi aku bikinnya sekalian buat Pak Suami sarapan nanti. Kalau untuk rendangnya itu nggak cepet basi ya teman-teman, apalagi ketika selesai makan kita angetin lagi gitu. Nggak tahu kenapa Pak Suami lagi suka banget sama masakan aku yang rendang gini ya teman-teman. Dia sampai makan beberapa kali loh teman-teman. Ketika makan sarapan aja nyampe nambah 3 kali gitu. Jadi mood dia makan itu lagi baik banget. Alhasil aku tetap menerapkan
masak untuk setiap hari ya teman-teman, sesuai dengan requestan Pak suami pastinya. Dan aku juga mau sharing sedikit pengalaman aku ngambil perumahan tadi ya teman-teman. Dan maaf banget, bukan maksud aku untuk ria ataupun sombong untuk memamerkan perumahan baru gitu. Aku hanya sedikit sharing ya teman-teman pengalaman pribadi aku. Karena bener banget kata orang tua ya teman-teman, di awal nikah kita nggak apa-apa hidup susah, sederhana, apa adanya gitu. Jadi ketika di usia pernikahan 1 tahun sampai 2 tahun lebih gitu, kita ketika udah ada rumah itu bener-bener adem hati gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak pusing untuk bayar per bulannya ngontrak, lalu bukan rumah sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku bener-bener nurut banget apa kata mama aku dan apa kata ibu mertua aku juga untuk hidup sederhana dulu di awal pernikahan. Dan aku juga mau sharing ya teman-teman, di awal pernikahan aku itu nggak selalu berkecukupan ya teman-teman. Jadi di awal pernikahan 2 hari itu aku langsung ikut pas suami di Cikarang dan hidup ngontrak ya teman-teman. Dari segi kompor, piring, apapun belum punya ya teman-teman. Yang ada cuma kasur dan alhamdulillah aku masih bisa bersyukur. Dan alhamdulillah ini adalah pengalaman pribadi aku yang bermakna banget. Jadi ketika kita dinaikkan derajatnya sama Allah, kita itu nggak bisa sombong ya teman-teman, karena aku itu terdiri dari bawah dulu baru bisa menerapkan dan mengambil perumahan. Udah alhamdulillah banget, meskipun rumahnya sangat sederhana, minimalis dan ukurannya kecil, aku udah sangat sangat bersyukur ya teman-teman. Karena menurut aku ketika aku rumah tangga udah ada rumah itu pasti adem hati gitu ya teman-teman. Apalagi selama 1 tahun ini aku hidup ngontrak, belajar susah dulu teman-teman, kata Pak suami. Bukan hasil yang menjadikan kita bangga, tetapi proses ya teman-teman. Dimana proses kita selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi di kehidupan kita, dari titik terbawah sampai titik sedang. Bahkan ketika Allah angkat derajat kita tetap berusaha rendah hati ya teman-teman. Dan pastinya semoga aku tidak menjadi pribadi yang sombong atau besar hati. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini telurnya aku ceplok semua ya teman-teman. Emang agak lama sih kalau telur puyuh kayak gini. Kalau telur yang agak gede itu kan cepet banget. Cuma kata Pak suami rasanya lebih enak gitu teman-teman. Dan pastinya lebih meresap gitu bumbu rendangnya. Jadi aku ceplok satu persatu kayak gini ya teman-teman. Dan jangan salfok sama perintilan dapur aku yang sederhana ini ya teman-teman. Jadi aku belinya yang benar-benar murmer semua ya teman-teman, murah meriah gitu. Di awal pernikahan aku benar-benar hemat banget, bukan karena pelit ya teman-teman, karena aku berproses sama pas suami ingin memiliki rumah. Alhasil dari segi peralatan yang ada di kontrakan aku beli yang sangat minimalis. Dan lanjut lagi teman-teman, aku kali ini masak rendangnya ya. Dan bumbunya juga udah aku stok ya teman-teman di kulkas. Jadi aku bikinnya itu kemarin biar sekalian gitu. Karena kali ini aku bikin rendang lagi, requestan pas suami. Jadi aku masih ada sebagian bumbunya. Dan aku tambahkan air sedikit ya teman-teman biar nggak terlalu larut banget untuk bumbunya yang kental banget gitu loh teman-teman. Jadi aku tambahkan sebagian air, cuma nggak terlalu banyak. Lanjut lagi aku masukkan dagingnya ya teman-teman. Dan jangan salfok ya teman-teman, dagingnya tinggal sedikit banget. Dan kali ini aku tambahkannya dengan banyak telur puyuhnya ya teman-teman. Aku masak ini itu benar-benar gercep banget, kurang lebihnya itu sekitar nggak ada 15 menit ya, karena aku kan udah nyetok semua bumbunya. Mungkin untuk lama itu pembuatan telur ceploknya yang gini ya teman-teman, telur puyuhnya kan kecil-kecil ya, jadi butuh proses. Lanjut lagi aku cuma tambahkan dengan roiko yang rasa sapi ya teman-teman, karena aku kan bikinnya rendang sapi. Jadi aku
aku pakai bumbu raciknya itu Royco rasa sapi. Dan alhamdulillah akhirnya masakan aku udah mateng ya teman-teman dan siap untuk makan Pak suami dan aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku kali ini. Kurang lebihnya, aku mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata dalam ucapan aku dan perbuatan-perbuatan aku yang salah dan tidak mengenakan. Jika teman-teman merasakan kurang nyaman, aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman nonton video aku kali ini enjoy ya dan bahagia selalu untuk setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.